Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Sani Syamratul Maulidiah dari Prodi Sistem Informasi semester 5 di Institut Teknologi Mojosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan data warehouse dan visualisasi data untuk memenuhi tugas akhir semester 5 ini. Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu data warehouse. Data warehouse adalah sebuah data yang berorientasi pada subjek, terintegrasi, tidak mudah berubah, dan memiliki variasi waktu yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, sumber data. Hal pertama yang kita lakukan untuk data warehouse adalah mencari sumber data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database sebagai sumber datanya. Setelah melakukan pencarian data, kita melakukan ETL atau Extract, Transform, dan Load. Extract merupakan proses pengambilan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal yang berasal dari database, file text, atau spreadsheet. Transform adalah proses pengolahan data agar sesuai dengan format dan struktur yang diperlukan oleh data warehouse. Ini meliputi pembersihan data, penggabungan, perhitungan yang diperlukan. Terakhir, load, proses memuat data yang telah diolah ke dalam data warehouse untuk dapat digunakan dalam analisis dan pelaporan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari data warehouse yang nantinya akan kita buat, seperti dim produk, dim cabang, dim waktu, dan bab penjualan. Lalu, apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah proses menyajikan data yang tersimpan dalam data warehouse ke dalam bentuk grafis atau visual yang mudah dipahami seperti grafik, diagram, atau peta interaktif. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk membuat sebuah data warehouse kita memerlukan pencarian data. Di sini saya menggunakan PMinimart MySQL untuk datanya nanti. Silahkan di-download. Di sini saya sudah mendownloadnya dan akan berupa file RAR seperti ini. Silahkan di ekstrak, kemudian akan muncul seperti ini, dan ini SQL file yang nantinya akan kita import di database. Langkah selanjutnya kita membuat koneksi database. Saya di sini menggunakan MySQL. Klik New untuk membuat database baru. Sebagai contoh, saya memberi nama data minimart, kemudian create. Di sini membuat database baru lagi dengan nama data warehouse. Kemudian kita create. Ini untuk menyimpan sebuah data di dalam data warehouse nantinya. Kemudian kita balik di data minimart. Kita import file yang sudah kita download tadi. File import. Yang ini kita open, kemudian klik import. Langkah selanjutnya membuat koneksi database. Di sini saya memakai MySQL. Kita login. Saya akan membuat dua buah database, satu untuk menampung database OLTP dan satu untuk menampung database data warehouse nantinya. Untuk membuat sebuah database baru, kita klik New. Sebagai contoh, saya membuat database dengan nama data minimart untuk menampung database OLTP nanti. Kemudian kita create. Kita klik New lagi untuk membuat database untuk data warehouse-nya. Di sini saya memberi nama dengan data warehouse. Kita create. Setelah seperti ini, kita kembali ke data minimart. Kita klik import untuk mengimport file yang kita sudah download.
Setelah seperti ini, kembali ke data minimart. Kita klik import untuk mengimport file yang sudah di-download tadi. Kita klik choose file, kemudian pilih yang pminimart mysql, kita open, kita scroll ke bawah, kita import. Proses ini lumayan memakan waktu yang lama. Nah, setelah berhasil diimport, tampilannya akan seperti ini, dan di data minimart akan muncul MS cabang, MS harga harian, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membuat password untuk masing-masing database. Caranya, kita kembali ke menu home, kita klik user account, kita klik add new user. Di sini silakan masukkan username, saya menggunakan mini. Di sini pilih lokal, masukkan password. Kita scroll ke bawah, kita pilih go. Jika tampilan sudah seperti ini, kita klik database, kita pilih data minimart, kita go. Kemudian check all, kita scroll, kita go. Nah, akan seperti ini, kita coba untuk keluar. Kita logout, kemudian kita masuk dengan password tadi. Kita login. Nah, yang muncul database-nya yaitu hanya data minimart saja. Kemudian lakukan hal yang sama pada database data warehouse tadi. Caranya kita kembali logout, kita masuk ke root, kita pilih user account, kita klik add user. Di sini saya beri nama where. Kemudian ini pilih lokal, isi password. Kemudian go, kemudian klik database, kita pilih data warehouse, kita go, kita check all, kita go. Nah, kita coba. Di sini masuk menu menggunakan username tadi. Kita login. Nah, yang muncul adalah data warehouse saja. Oke, kita kembali ke home. Selanjutnya, kita buka aplikasi Pentaho Data Integration. Kita akan membuat koneksi untuk masing-masing database-nya. Kita klik File, klik New Transformation, kemudian pilih View. Di Transformation, kita pilih Database Connection, klik kanan New. Setelah tampilannya seperti ini, kita akan konfigurasikan koneksi database data minimartnya. Di sini kita koneksi name-nya kita beri nama kon data minimart. Kemudian koneksi tipe kita pilih MySQL. Di sini hostname-nya kita kasih localhost. Database isi dengan data minimart. Username kita isi dengan user data minimart tadi. Kemudian kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk database data warehouse-nya. Kita klik kanan pada database connection, kita pilih new. Koneksi name kita isi dengan kon data warehouse. Kita pilih koneksi tipe MySQL. Kita isi dengan localhost. Database name kita isi dengan data warehouse.
username isi dengan username tadi, passwordnya kita oke. Tampilan pada database connection akan seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat koneksi database untuk data OLTP dan juga database untuk data warehouse-nya. Setelah kita berhasil membuat koneksi database, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses ETL dari database OLTP ke dalam database data warehouse. Kita pilih desain, kemudian kita pilih input, kita mencari yang namanya tabel input. Dan kita geser ke kanan. Nah, tabel input ini merupakan input tabel dari tabel OLTP. Di dalam dim produk sendiri terdapat kolom yang berasal dari tabel MS produk dan juga MS kategori. Kita nanti akan membuat dua buah tabel input untuk tabel MS produk dan juga tabel MS kategori. Caranya kita klik dua kali pada tabel input, kemudian step name ini kita ganti menjadi MS produk. Koneksinya kita memilih yang data minimart, kemudian kita klik get SQL, klik on data minimart, klik tables, dan kita pilih MS produk. Kemudian oke, yes. Tampilannya akan seperti ini, kemudian kita oke. Lakukan hal yang sama untuk membuat MS kategori. Dan kita klik dua kali, kita step name-nya MS produk, MS kategori. Kemudian koneksinya kita pilih yang data minimart, kemudian kita get SQL, kita klik on data minimart, klik tables, dan kita pilih yang MS kategori. Kemudian kita oke, kita yes. Nah, akan seperti ini tampilannya, dan kita oke. Kita akan mencari yang namanya stream lookup. Nah, ini kita geser ke kanan. Stream lookup ini berfungsi untuk menggabungkan data pada MS produk dan juga data pada MS kategori. Selanjutnya, kita akan menghubungkan antara MS produk ke stream lookup dan juga MS kategori ke stream lookup dengan cara garis hubung ini. Kita hubungkan seperti ini, dan MS kategori juga seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan konfigurasi stream lookup dengan cara klik dua kali pada stream lookup. Step name ini kita ganti menjadi produk kategori. Lookup step ini kita isi dengan MS per kategori. Kemudian the case to look up the values kita isi dengan kode kategori. Kita klik get lookup file, kemudian kita pilih nama kategori dan kita klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat primary key dengan kita mencari yang namanya add sequence. Kita tarik ke kanan. Nah, kita hubungkan produk kategori dan juga add sequence. Seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi add sequence ini dengan cara klik dua kali. Step name ini kita isi dengan SK produk. Name of value juga SK produk. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih select values. Ini kita tarik ke kanan. Ini berfungsi untuk mengatur kolom-kolom yang kita inginkan di dim produk nantinya. Kemudian kita hubungkan antara SK produk dengan select values. Seperti ini. Kemudian kita konfigurasi dengan cara klik dua kali pada select values. Nah, seperti ini. Step name-nya ini kita isi dengan nama atur file.
Kemudian file name-nya kita isi dengan yang kita inginkan. Kita pilih SK produk, kemudian kita pilih kode kategori, nama kategori, kemudian kode produk dan juga nama produk. Nah, setelah itu kita OK dan tampilannya akan seperti ini. Untuk memasukkan ke dalam dim produk, kita memerlukan yang namanya output table atau tabel output. Kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan antara atur file dan juga tabel output. Seperti ini. Kemudian kita klik main output of step. Kemudian kita konfigurasi tabel output dengan cara klik 2 kali seperti ini. Kemudian step name-nya ini kita isi dengan nama dim produk. Koneksinya kita pilih yang data warehouse, target table-nya kita isi dengan dim produk juga. Kemudian kita centang yang run get table, kemudian kita klik SQL, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menjalankan dim produk ini dengan kita pilih run, kemudian kita run, kita yes. Sebelumnya kita harus menge-save-nya terlebih dahulu. Ini saya save di data warehouse dengan nama dim produk 1. Jika sudah seperti ini, maka proses ETL dim produk ini sudah selesai. Kita coba lihat di MySQL. Nah, sudah masuk ya dim produk yang kita buat tadi. Seperti ini isinya. Setelah kita berhasil melakukan proses ETL pada dim produk, langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi database lagi untuk dim cabang. Caranya kita kembali ke menu welcome, kemudian kita pilih file, new transformation, kita klik. Nah, kemudian kita akan pilih yang view. Lanjut kita klik database connection, klik kanan, kita pilih new. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di nama connection name kita isi menggunakan data minimal. Kemudian koneksi tipenya kita pilih yang MySQL. Di menu setting ini hostname kita isi dengan localhost. Database name kita isi dengan data minimal. Kemudian username kita isi dengan nama mini. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk membuat koneksi database data warehouse. Kita klik kanan lagi, kita pilih new. Kemudian koneksi name-nya ini diisi dengan data warehouse. Koneksi tipe kita pilih yang MySQL. Hostname-nya kita isi dengan localhost. Database-nya kita isi data warehouse. Kemudian username kita isi dengan where, dan isi passwordnya, dan kita klik OK.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, setelah kita membuat koneksi database, kita akan melakukan proses ETL pada DIM cabang. Caranya kita pilih desain, kemudian kita pilih input. Di input ini kita cari yang namanya tabel input. Nah, kita geser ke kanan. Kita ketahui bahwa dalam tabel DIM cabang terdapat kolom yang berasal dari tabel MS cabang dan juga tabel MS provinsi. Namun keduanya tidak dapat berelasi langsung. Keduanya dapat berelasi dengan menggunakan tabel input dari MS kota. Jadi kita akan membuat tabel input. Jadi kita akan membuat 3 tabel input. Satu untuk tabel input MS cabang, satu lagi untuk MS kota, dan satu lagi untuk MS provinsi. Caranya kita klik 2 kali pada tabel input. Di sini kita akan membuat tabel input MS cabang dulu. Kita isi dengan MS cabang. Kemudian koneksinya kita pilih data minimart. Kemudian kita klik get SQL. Di sini kita klik on data minimart, klik tables, dan kemudian kita pilih yang MS cabang. Kita OK, kita yes. Nah, tampilannya akan seperti ini, kemudian kita OK lagi. Lakukan hal yang sama untuk membuat MS kota dan juga tabel MS provinsi. Kita geser lagi. Di sini step name-nya kita isi dengan MS kota. Koneksinya kita pilih data minimart, klik get SQL. Kemudian kita pilih yang namanya MS kota, kita klik OK, kita yes. Kemudian kita OK lagi. Nah, yang ketiga ini kita akan membuat tabel MS provinsi. Kemudian koneksinya kita pilih yang data minimal, kemudian kita klik get SQL. Kita pilih table dan kita pilih yang namanya MS provinsi. Kita OK, kita yes. Kita klik OK lagi. Langkah selanjutnya kita mencari yang namanya stream lookup. Nah, ini kita geser ke kanan. Stream lookup ini berfungsi untuk menggabungkan data pada MS cabang, data pada MS kota, dan juga data pada MS provinsi. Di sini kita akan menghubungkan MS cabang ke stream lookup dan juga MS kota ke stream lookup menggunakan garis penghubung. Caranya kita klik ini, kemudian kita geser ke sini dan lakukan hal yang sama untuk MS kota. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada stream lookup ini dengan cara klik 2 kali pada stream lookup. Step name-nya kita isi dengan cabang kota. Lookup step kita isi dengan MS kota. Kemudian the case lookup level width kita isi dengan kode kota. Di sini juga kode kota. Kemudian kita klik get lookup file. Di sini kita pilih kode provinsi dan kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan membuat lagi satu stream lookup untuk menghubungkan stream lookup dari cabang kota ini dengan MS provinsi. Caranya sama seperti tadi, kita tarik garis penghubung seperti ini. Nah, kita melakukan konfigurasinya dengan klik 2 kali pada stream lookup. Di sini kita isi dengan nama cabang kota provinsi. Kemudian lookup step-nya ini kita isi dengan MS provinsi. Di sini kita isi dengan nama kode provinsi. Dan kemudian kita
get lookup file kita isi dengan nama provinsi. Kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah primary key dengan nama SK cabang. Di sini kita akan mencari yang namanya add sequence. Kemudian kita tarik ke kanan seperti ini. Nah, kita akan menghubungkan dengan garis hubung dari cabang kota provinsi ke add sequence. Seperti ini. Kemudian kita lakukan konfigurasi. Kemudian di sini kita isi step name-nya dengan SK cabang. Kemudian name of value kita isi dengan SK cabang juga. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih select values. Nah, ini kita tarik ke sini. Ini berfungsi untuk kita mencari kolom-kolom yang kita inginkan di dim cabang. Caranya kita hubungkan dulu dari SK cabang ke select values. Kemudian kita konfigurasi, klikkan 2 kali. Di sini step name-nya kita isi dengan yang namanya atur file. Nah, dalam file name ini akan kita isi kolom-kolom yang ingin kita masukkan ke dalam dim cabang. Kita pilih SK cabang, kemudian kode provinsi, nama provinsi, terus kode cabang, dan juga nama cabang. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, kita akan memasukkan ke dalam yang namanya dim cabang dengan kita mencari tabel output. Kita geser ke kanan, kita tarik garis penghubung dari atur file ke tabel output. Kita klik main output of step, kemudian kita konfigurasi tabel output. Di sini kita tulis step name-nya dengan dim cabang. Kemudian koneksinya kita pilih yang con data warehouse. Kemudian target table-nya kita isi dengan dim cabang juga. Kemudian kita centang truncate table. Kemudian kita pilih SQL. Kita execute. Nah, hasilnya seperti ini. Kita OK. Kita close, kemudian kita OK. Setelah konfigurasi pada dim cabang selesai, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses transformasi dari tabel OLTP ke dalam tabel dim cabang pada data warehouse. Caranya kita klikkan, kemudian kita run, kemudian kita yes. Sebelumnya kita harus save dulu ini ya datanya. Di sini saya beri nama dim cabang 1. Kemudian kita save. Nah, kita tunggu. Nah, hasilnya jika berhasil akan muncul centang hijau semua pada tabel input ini. Lihat hasilnya apakah sudah ada di database data warehouse. Kita PHP My Admin, kemudian kita masuk menggunakan password dengan username, kita login, kita buka data warehouse. Nah, di sini sudah ada dim cabang, berarti kita sudah berhasil membuat tabel dim cabang. Selanjutnya kita kembali ke Pentaho. Kita akan membuat dim waktu. Sebelum kita melakukan proses ETL pada dim waktu, kita akan membuat koneksi database untuk dim waktu terlebih dahulu. Caranya kita kembali ke view, kita pilih file, kemudian new transformation, kita pilih view, kemudian database connection-nya kita klik kanan, kita pilih new. Nah,
akan sama seperti ini. Kemudian koneksi name-nya kita buat juga Condata Minimart. Kemudian kita pilih koneksi tipe MySQL karena kita menggunakan MySQL. Kemudian di setting ini hostname-nya kita beri nama localhost. Database name-nya kita isi dengan data minimart. Kemudian username-nya kita masukkan dan juga password-nya. Kemudian kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk membuat database koneksi pada data warehouse. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih New. Di sini koneksi name-nya kita kasih nama Condata Warehouse. Kemudian kita pilih koneksi tipenya MySQL. Selanjutnya hostname-nya kita kasih localhost. Database diberi nama data warehouse. Username dan juga passwordnya. Kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan proses ETL untuk dim waktu. Caranya kita pergi ke desain. Di desain ini kita mencari yang namanya generate row. Nah, ini kita geser ke kanan. Di dim waktu ini kita akan membuat data yang tidak berdasarkan pada data OLTP. Untuk konfigurasinya kita klikkan 2 kali untuk generate row seperti ini. Kemudian step name-nya ini kita isi dengan tanggal awal. Kemudian limitnya kita isi dengan 10.000. Name-nya ini kita isi juga dengan tanggal awal. Tipenya kita isi date. Kemudian formatnya kita pilih yang YYMMDD ini. Kemudian value-nya kita isi dengan 200101. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan konfigurasi agar tanggal bertambah dengan cara kita mencari yang namanya add sequence. Nah, ini kita geser ke kanan. Untuk konfigurasinya kita akan klik 2 kali di add sequence. Sebelumnya kita akan menghubungkan dengan garis hubung antara keduanya seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, step name-nya ini kita isi dengan hari selanjutnya. Kemudian name value juga hari selanjutnya. Kemudian start at value kita isi 0 dan kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat kolom yang dibutuhkan untuk dim waktu dengan kita mencari kalkulator. Ini kita geser ke kanan. Kemudian kita hubungkan antar keduanya terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasi seperti ini. Untuk step name-nya ini kita kasih nama hitung hari. Kemudian name file kita isi dengan tanggal. Calculating-nya kita kasih date A plus BD. Tanggal file A-nya kita isi dengan tanggal awal. File B kita isi dengan hari selanjutnya.
Kemudian value tab kita isi dengan date, terus remove-nya kita isi dengan n. Lanjut, nomor 2 kita isi dengan tahun. Dengan kalkulatornya kita isi year of a day. Ini. Kemudian file A kita isi dengan tanggal. File B kita kosongi dan kita ke value tab. Ini kita isi integer dan juga remove-nya kita isi n. Conversion mask ini kita isi dengan YYYMMDD. Ini yang nomor 1 tadi. Kemudian yang nomor 3 ini kita isi dengan quarter in. Kemudian calculation-nya kita isi quarter of date A. Ini. Untuk file A kita isi tanggal. Kemudian value kita isi dengan integer. Dan kita remove n. Kemudian nomor 4 kita isi quarter counts. Kemudian untuk calculation kita isi set file. Ini. Kemudian file A kita isi dengan view. Untuk tipe value kita isi dengan integer. Maaf, ini untuk tipenya string. Kemudian kita remove n dan kita lanjut nomor 5 dengan nama kuartal. Kemudian calculation-nya kita isi A plus B. Oke. Kemudian value-nya quarter counts. File B kita isi juga quarter in. Kemudian tipe value-nya kita isi string dan remove-nya tetap n. Lanjut nomor 6 kita isi dengan bulan. Calculation-nya month of data. Ini file A tanggal. Kemudian value tipe kita isi integer. Kemudian remove-nya tetap n. Dan lanjut ke nomor 7 hari. Calculation-nya day of month. Ini kita klik OK, file A isi dengan tanggal. Kemudian tipenya integer. Dan remove-nya kita isi n. Ini. Kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk bulan kita akan menampilkan dari bulannya. Kita di sini mencari yang namanya data grid. Nah ini kita geser ke kanan, kita tarik di garis penghubung seperti ini. Kemudian kita konfigurasi data grid. Di sini nama kita pilih meta dulu, dengan step name kita isi dengan nama bulan. Ini
name-nya ini kita isi nomor bulan, kemudian tipenya integer. Selanjutnya nomor 2 kita isi dengan nama bulan dengan tipe string. Setelah seperti ini kita lanjut ke data, kita klik data, kemudian kita isi nomor bulannya 1 sampai 12 seperti ini. 10, 11, 12. Lalu nama bulan kita isi Januari sampai Desember. Kemudian kita klik preview, ini kita oke. Nah, akan tampil seperti ini, kemudian kita klik oke. Lalu kita akan mencari yang namanya stream lookup. Ini kita geser ke kanan. Kita akan menghubungkan antara hitung hari dengan stream lookup dan juga nama bulan dengan stream lookup. Kita menghubungkan dengan menggunakan garis hubung seperti ini. Kita distribute, kemudian nama bulan juga seperti itu. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk stream lookup-nya. Klik 2 kali. Di sini kita beri nama generate bulan. Kemudian lookup step kita isi dengan nama bulan. Untuk the case to look up the values, kita filenya ini kita isi dengan bulan. Kemudian lookup file kita isi dengan nomor bulan. Dan pada bagian spesifik dan file ini kita isi dengan nama bulan. Dan kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat primary key untuk dim waktu dengan mencari yang namanya modifier JavaScript. Nah, ini kita geser ke kanan. Nah, kita akan hubungkan antara generate bulan dengan modifier seperti ini. Kemudian kita konfigurasi, klik 2 kali. Di sini untuk step name-nya kita isi dengan SK waktu. Kemudian script-nya kita isi var SK waktu sama dengan tahun 10.000 plus dan 100 plus hari. Kemudian file name ini kita isi dengan SK waktu, kemudian tipenya integer. Untuk values ini kita isi dengan n, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mencari yang namanya select values. Nah, ini kita geser ke kanan.
Ini berfungsi untuk membuat kolom-kolom di waktu yang kita inginkan. Konfigurasikan, sebelum itu kita akan menghubungkan menggunakan garis hubung antara SK waktu dan juga set values. Kemudian kita pilih main output of step, kita klik 2 kali. Nah, step name-nya ini kita isi dengan auto file. Kemudian file name ini kita isi dengan SK waktu, kemudian tanggal, hari, kuartal, kemudian bulan, dan juga tahun. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam tabel dim waktu dengan menggunakan output tabel. Nah, ini kita geser ke kanan. Kemudian kita tarik garis penghubung antara atur file dan juga tabel output. Kita pilih main output, kemudian kita klik 2 kali untuk konfigurasi. Nah, untuk step name-nya ini di sini kita memberi nama dim waktu. Kemudian koneksinya data warehouse, target table dim waktu juga. Kemudian truncat table kita centang. Dan kemudian kita klik tombol SQL, kita execute, kita OK, kemudian kita close, dan kita OK. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan memproses transformasi dari data OLTP ke dalam data warehouse dengan kita pilih run ini, kemudian kita run, kita yes. Nah, sebelumnya ini kita harus save terlebih dahulu untuk dim waktu. Di sini saya beri nama dim waktu 1. Kemudian kita save. Kita tunggu. Nah, hasilnya akan centang hijau semua. Ini berarti kita sudah berhasil ya. Kita lihat di database terlebih dahulu. Kita reload. Kita pilih data warehouse. Nah, di sini sudah ada yang namanya dim waktu, berarti proses ETL kita sudah berhasil. Kita kembali ke pen tahu lagi. Selanjutnya kita akan membuat fak penjualan. Sebelum kita melakukan proses ETL fak penjualan, kita akan membuat yang namanya koneksi database dengan pilih file, kemudian kita new transformation, kita pilih view, database connection, klik kanan dan kita pilih new. Koneksi name kita isi juga dengan count data minimart. Kemudian kita koneksi tipe pilih MySQL, dan di setting ini hostname kita isi dengan localhost. Database name kita isi data minimart. Kemudian username kita isi dengan ini dan juga passwordnya. Kemudian kita klik OK. Lalu kita akan membuat koneksi database juga untuk data warehouse. Koneksi name-nya kita isi dengan count data warehouse. Kemudian koneksi tipe kita pilih MySQL. Di hostname kita isi localhost. Database kita isi dengan data warehouse.
tampil seperti ini. Kemudian kita ke desain untuk melakukan proses ETL. Pilih tabel input. Nah, ini kita geser ke kanan. Kita tadi sudah membuat dim produk, dim cabang, dan juga dim waktu. Di sini nanti kita akan mengambil lagi tabel input untuk mengambil kunci yang akan dimasukkan ke dalam tabel fak penjualan. Kita ambil 3. Nah, di sini kita akan beri nama dim cabang. Kemudian kita pilih dari Count Data Warehouse, kemudian Get SQL, kita pilih Tables, dan kita pilih dim cabang. Kemudian kita OK, kita Yes, kita OK. Untuk tabel input kedua dan ketiga kita isi di sini dim produk, kemudian data warehouse get SQL, kita pilih juga yang dim produk, kita OK, kita Yes, nah kita OK lagi. Kemudian untuk dim waktu, data warehouse get SQL, kita pilih yang dim waktu, kemudian kita OK, kita Yes, kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya stream lookup. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan antara transaksi dengan stream lookup dan juga dim cabang dengan stream lookup. Caranya kita akan menghubungkan menggunakan garis hubung ini seperti ini, dan juga dim cabang juga seperti ini. Nah, kemudian konfigurasi untuk stream lookup kita klik 2 kali. Step name kita ganti menjadi mengambil SK cabang, kemudian lookup step kita isi dengan dim cabang, filenya kita isi dengan kode cabang, ini juga kode cabang. Kemudian kita klik get lookup file, kita pilih yang namanya SK cabang, kemudian kita klik OK. Nah, lanjut kita akan membuat stream lookup lagi untuk menghubungkan antara mengambil SK cabang dengan dim produk. Kita hubungkan menggunakan garis hubung. Seperti ini kita konfigurasi. Nah, di sini step name-nya kita ganti mengambil SK produk. Kemudian kita pilih dim produk. Kemudian di sini kita pilih kode produk. Di sini juga kode produk, dan kemudian kita klik get lookup file, kita pilih yang SK produk, lalu kita klik OK. Nah, lakukan juga antara dim waktu dan juga mengambil SK produk menggunakan stream lookup. Seperti ini kita hubungkan, kemudian kita mengkonfigurasi stream lookup. Kemudian di sini step name kita isi mengambil SK waktu. Kemudian untuk lookup step diisi dim waktu, dan untuk file ini kita isi dengan tanggal transaksi karena berhubungan dengan tanggal transaksi, dan kemudian lookup file ini kita isi dengan tanggal. Kemudian kita klik get lookup file dan kita pilih SK waktu,
lalu klik OK. Nah, akan menjadi seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya kita perlu mendapatkan total harga. Di sini kita akan membuatnya menggunakan tabel input. Nah, ini kita geser ke kanan. Kita konfigurasi tabel input ini. Step name kita ganti menjadi MS harga harian. Koneksinya kita pilih yang Data Minimart, kemudian kita klik Get SQL. Di sini pilih tabel dan kita pilih yang MS harga harian. Kemudian kita OK, kita yes. Nah, kita OK lagi. Kemudian kita akan mencari stream lookup. Ini kita geser ke kanan, kita akan menghubungkan antara mengambil SK waktu dengan stream lookup dan juga MS harga harian dengan stream lookup. Seperti ini. Nah, kita konfigurasi stream lookupnya. Step name di sini kita ganti menjadi harga berlaku cabang. Kemudian lookup step kita pilih MS harian. File kita pilih kode cabang, di sini juga kode cabang. Kemudian kode produk dengan kode produk. Lalu yang ketiga, tanggal transaksi dengan tanggal berlaku. Kemudian kita klik Get Lookup File. Nah, di sini kita pilih yang di sini kita pilih yang harga berlaku cabang. Kita OK. Nah, seperti ini. Untuk mendapatkan total harga kita akan menggunakan yang namanya kalkulator. Nah, ini kita geser. Kemudian kita akan menghubungkan antara harga berlaku cabang dengan kalkulator. Kemudian kita konfigurasi. Step name ini tetap kalkulator. Kemudian untuk file ini kita menggunakan total harga. Kemudian calculation-nya kita pilih A plus B, kita OK. Untuk file A kita pilih harga berlaku cabang, kemudian file B-nya kita pilih jumlah pembelian. Nah, ini. Kemudian kita klik OK, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mencari select file way. Nah, ini berfungsi untuk mengatur kolom-kolom yang akan dimasukkan ke dalam fak penjualan. Kita hubungkan terlebih dahulu, kemudian kita konfigurasi. Nah, step name-nya ini kita isi dengan atur file. Kemudian file name ini kita isi dengan SK waktu. Kemudian SK cabang, terus SK produk, lanjut jumlah pembelian, dan juga total harga. Nah, ini kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam tabel fak penjualan. Kita mencari yang namanya tabel output. Kemudian kita hubungkan antara atur file dengan tabel output. Kita pilih line output of step, kemudian kita klik 2 kali untuk konfigurasi. Di sini step name kita isi dengan fak penjualan. Kemudian koneksinya kita pilih dari data warehouse. Kemudian target table kita isi juga fak penjualan.
kemudian kita centang yang truncated table, kemudian kita pilih SQL, kita pilih execute, kemudian kita OK, kita close, dan kemudian kita pilih OK. Setelah kita melakukan konfigurasi pada fak penjualan, kita akan melakukan proses dengan klik run ini dari tabel OLTP ke dalam dim waktu. Kemudian kita klik run, kita run, kita pilih yes. Di sini kita akan menyimpan dulu fak penjualan. Kemudian kita save. Nah, jika sudah berwarna hijau semua, berarti proses ETL pada fak penjualan ini berhasil. Kemudian kita akan melihat di database data warehouse untuk melihat apakah sudah masuk atau belum. Oke, kita dulu. Nah, di sini sudah masuk tabel fak penjualan, berarti proses ETL pada fak penjualan ini sudah berhasil. Baik, karena untuk data warehouse-nya sudah selesai, kita akan memberi primary key pada setiap dimensi ini. Untuk dim cabang, kita pilih dim cabang terlebih dahulu, kemudian kita pilih struktur. Di sini untuk primary key kita menggunakan yang SK cabang, kita more dan kita pilih primary, kita OK. Lakukan hal yang sama untuk dim produk dan juga dim waktu. Selanjutnya, untuk fak penjualan ini kita akan memberikan indeks pada SK waktu, SK cabang, dan juga SK produk. Tujuannya untuk saat melakukan pencarian nanti agar cepat. Kita pilih indeks, kita OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke home. Lanjut, kita akan membuat foreign key untuk dimensi yang sudah kita buat tadi. Kita kembali ke data warehouse, kita pilih more dan kita pilih designer. Nah, di sini kita akan menghubungkan dari SK cabang ke SK cabang pada fak penjualan dan juga seterusnya. Menggunakan create relationship ini, SK cabang kita hubungkan pada SK cabang juga. Kemudian kita pilih cascade, di sini juga cascade, kita pilih OK. Nah, sudah. Untuk dim waktu juga sama.
relationship, SK waktu kita hubungkan dengan SK waktu, kita pilih cascade dan juga cascade, kita klik OK. Kemudian untuk dim cabang juga sama. Untuk dim produk kita pilih grade relationship, kemudian SK produk kita gabungkan dengan SK produk, kita pilih cascade, kemudian cascade, kita OK. Nah, sudah. Hasilnya akan seperti ini. Baik, proses untuk memasukkan data atau ETL ke dalam data warehouse ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses visualisasi data. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses visualisasi data. Di sini silahkan buka Docker Desktop-nya. Nah, kemudian pilih yang kontainer dan kita akan run yang namanya data warehouse ini. Kemudian setelah di-run akan diarahkan menuju ke Chrome. Nah, di sini silahkan login menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Kemudian sign in. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian pergi ke setting, lalu pilih database connection. Kita akan membuat database. Kita pilih plus database. Kita menggunakan MySQL, jadi di sini kita pilih yang MySQL. Lalu isi host, port, dan lain-lain ini. Hostnya kita isi dengan host Docker internal. Portnya kita menggunakan yang 3306. Bisa dilihat di exam ini, kita pilih yang 3306 ini. Lalu database-nya kita isi dengan data warehouse sesuai dengan database yang ada di phpMyAdmin. Lalu username-nya kita masukkan. Untuk display name kita menggunakan visualisasi data. Ini kemudian connect, lalu kita finish. Nah, akan tampil di sini visualisasi data. Langkah selanjutnya kita kembali ke dashboard, kemudian kita pilih plus dashboard. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi visualisasi data. Kita save. Nah, sudah. Kemudian kita pergi ke SQL, kemudian pilih SQL Lab. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel untuk dim produk, dim cabang, dan juga lain-lain. Saya sudah membuat query-nya. Ini untuk dim produk, dim cabang, dan juga nanti jumlah tren penjualan bulanan. Di sini silahkan diisi ke visualisasi data, kemudian skemanya kita pilih data warehouse, dan tabel skema pilih yang dim cabang, karena kita akan membuat dim cabang. Lalu kita pilih ini untuk dim cabang. Nah, kemudian kita run. Kemudian kita save dataset. Lalu ini kita ganti namanya menjadi
vs dim cabang. Lalu kita save dan explore. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih chart lagi, kita tambah chart. Di sini kita mencari tadi yang namanya vs dim cabang. Kemudian kita pilih big number, lalu kita create new chart. Kemudian metrik ini kita isi dengan kode cabang, lalu kita pilih count, lalu save. Untuk subheadernya kita isi dengan jumlah cabang, lalu create chart. Nah, akan tampil jumlah cabangnya ini. Kemudian kita save dengan nama jumlah cabang, kemudian kita isi visualisasi data. Nah, kemudian kita save and go to dashboard. Nah, akan tampil jumlah cabang ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat yang jumlah produk. Langkahnya sama, kita pilih SQL, kemudian SQLite. Lalu di sini kita pilih yang dim produk. Di sini kita ganti juga dim produk. Kita run. Lalu kita save dataset. Kemudian di sini kita buat nama vs dim dim produk. Lalu save dan export. Kemudian kita pilih chart. Kemudian tambah chart. Dan di sini kita pilih yang namanya vs dim produk. Nah, kemudian kita pilih yang big number lagi. Kemudian lanjut create new card. Lalu metriknya silahkan diisi dengan kode produk dan juga count. Lalu kita save. Kita diisi dulu untuk subheadernya jumlah produk. Kemudian create chart. Nah, jumlah produknya akan tampil 41 jumlah produk, lalu kita save. Di sini kita beri nama jumlah produk, diisi visualisasi data untuk add to dashboard, kemudian save and go to dashboard. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat diagram untuk jumlah tren penjualan bulanan. Kita kembali ke SQLite. Di sini kita isi dim cabang dan juga dim produk. Lalu untuk query-nya kita memakai yang ini. Kita run. Lalu kita save dataset. Di sini kita isi dengan jumlah penjualan, kemudian kita save and explore. Lalu kita kembali ke chart. Nah, kita tambah chart. Dicari dulu yang tadi jumlah penjualan ini. Nah, tadi kan kita pilih yang big number. Sekarang kita akan membuat diagram. Kita pilih yang bar chart. Kita create new card. Kemudian di sini kita isi bulan. Kita save. Metriknya di sini kita isi dengan jumlah penjualan. Kita pilih sum.
dan kita save. Selanjutnya kita create chart. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan customize. Untuk ini kita ganti namanya menjadi bulan, dan ini kita pilih yang 30. Selanjutnya kita akan kembali ke data. Di sini kita ganti menjadi jumlah penjualan. Kita save. Kita update chart. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita juga bisa untuk mengganti warnanya, ingin diganti warna seperti ini juga bisa. Nah, setelah itu kita update chart, kemudian kita save. Kita beri nama jumlah penjualan, lalu visualisasi data dan save and go to dashboard. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita juga bisa mengedit dashboard. Kita kecilkan. Nah, di sini juga. Kemudian kita save. Nah, sini akan seperti ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian ataupun salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.